saat ini yang jadi masalah ADBUM AMDAL tipe A yang sedang diajukan oleh PT DPR. Nah, perubahan dari ADBUM AMDAL tersebut ada 3 poin. Hanya 3 poin saja yang dilakukan perubahan. Dan semua saya tekankan di sini harus jadi digarisbawahi bahwa AMDAL ini dilakukan amandemen untuk perbaikan. Semua ini mengakomodir dari keinginan dari Departemen SDM dan dari Departemen KLHK. Pertama, perubahan AMDAL itu relokasi portal atau lubang masuk hulu tambang. Kami lakukan studi, lakukan geotek. Akhirnya dari cadangan DPR-nya 9 juta lebih di lokasi yang diminta, karena perubahan kuartal ini turun menjadi 8.700.000. Jadi hilang cadangan DPR yang seharusnya didapatkan oleh DPR itu 300.000 ton. Sebenarnya ini merugikan buat DPR. Cuma karena ini adalah kita mengakomodir supaya tidak terlalu perusahaan salah, itu dikalah. Dan yang tadinya portal ini ada 2 portal dan 1 rise itu adalah membuat lubang ventilasi ke atas. Ini membuat lubang dari bawah kedalaman 700 meter sampai ke atas. Ini sangat banyak berubah kondisi tanah. Itu dirubah menjadi 3 portal. Jadi tidak ada rise lagi. Sebenarnya kalau kita menggunakan rise itu lebih menguntungkan karena tidak menambah peralatan lagi. Jadi karena kita memakai 3 portal, jadi menambah 1 peralatan lagi, jadi kos peralatan. Jadi inovasi yang dilakukan otomatis BPS mengurangi keuntungan, menambah yang pertama portal. Yang kedua, gudang bahan peledak. Gudang bahan peledak awal lokasinya ada di dekat portal dan membahayakan bagi pekerja jika terjadi sesuatu. Nah, akhirnya kondisi ini kita ubah posisinya jadi menjauh dari lokasi portal, tapi masih juga jauh dari lokasi penduduk. Nanti bisa saya jelaskan jaraknya dari lokasi rumah paling terdekat. Yang ketiga adalah TSF, tailing storage. Permintaan Kementerian Lingkungan Hidup, kami tidak boleh banyak melakukan perubahan di lokasi hutan. Makanya disuruh diminta TSF untuk dipindahkan dari lokasi hutan. Baik, sekarang kita pilih lokasinya di Bandar Tebu, lokasi TSF sekarang di luar hutan. Ini Pak, resepsi. Ini yang banyak digaungkan di masyarakat. Ya. Persepsi luas wilayah akan ditambang BPM adalah seluas 27.420 hektar berada di kawasan hutan lindung. Ini satu kebodohan. Ya. 27.420 hektar itu adalah luas kontrak karya. Luas kontrak karya PT DPR. Dan saat ini sudah dikeluarkan sebagian itu menjadi 24.797 hektar. Itu kontrak karya Pak. Lokasi izin yang semuanya boleh kita lakukan eksplorasi. Dengan luasan yang 24.000 sekian itu, tidak mungkin kami melakukan eksplorasi semuanya. Hanya eksplorasi, belum eksploitasi. Jadi ada kegiatan eksplorasi yang mencari bahan tambang, ada kegiatan eksploitasi yang mengambil bahan tambang. Jadi eksploitasi itu mengambil, eksplorasi itu mencari. Yang eksplorasi aja kita belum kita lakukan seluas itu. Beberapa tempat kita lakukan eksplorasi,
Dari 24.797 itu baru 30% tidak melakukan eksplorasi, baru 30%. Dan kita mendapatkan lokasi yang potensi untuk saat ini itu hanya di 53 hektar, 53,11 hektar. Lokasi yang saat ini diajukan, dan itu termasuk lokasi infrastruktur. Jadi yang kita lakukan perubahan adalah di lokasi yang 53,11 hektar. Di lokasi yang lain tidak pernah kita lakukan perubahan karena kita belum melakukan penelitian di dalam di lokasi yang lain. Jadi kalau dibilang BPM merusak 27.420 hektar itu suatu pembodohan. Nah, yang ketiga, potensi banjir. Penambangan BPM akan menyebabkan banjir di desa-desa sekitar. Kita jelas, penambangan PT BPM hanya berada di daerah aliran sungai Das Sopokomi. Das Sopokomi. Kalau ditanya Pak, saya sudah beberapa kali menanyakan ke Departemen Dinas PU. Bagaimana mengenai Das Sopokomi ini? Das Sopokomi ini ternyata tidak dipantau oleh Departemen PU karena ini apa? Bagian dari ranting sungai ketiga. Jadi ada ranting kedua itu pun sudah tidak dipantau oleh Departemen PU. Yang dipantau adalah yang pertama. Nah, ini ranting ketiga. Jadi PU sendiri tidak mempunyai informasi untuk mengenai hal ini. Tapi kami memerlukan data, jadi kami melakukan studi selama bertahun-tahun. Mungkin teman-teman dari FPIDO bisa menjelaskan bagaimana kita melakukan penelitian di lokasi tersebut, mulai dari debit air, pH air, kandungan mineral dalam air, baik itu mineral berat, logam berat, atau mineral lainnya. Kita sudah melakukan penelitiannya sejak lama, bukan 1 tahun, 2 tahun, atau sampai 5 tahun ini. Dari tahun 2000 kita sudah melakukan penelitian tersebut. Peledakan tambang adalah peledakan yang dikontrol dengan getaran rendah. Jadi ada alat pengontrol kami di setiap peledakan. Itu ada alat mendeteksi getaran. Itu setiap tambang itu mempunyai itu pasti. Kami pun sudah menyiapkannya semua. Nanti ketika kita melakukan blasting, peledakan itu alat itu pasti ada di situ posisinya. Area aman dari getaran peledakan adalah 500 meter. Jadi ini ketentuan pemerintah. Ketentuan pemerintah dari Departemen SDM adalah jarak aman itu 500 meter. Jadi getaran yang diukur yang berefek itu harus tidak boleh lebih dari 500 meter. Jadi kalau jaraknya 15 km, sedangkan kita diberi batasan oleh Departemen SDM hanya 500 meter, berarti hitungannya bagaimana? Jauh atau dekat? Yang 15 km hitungannya jauh sekali. Jadi masih 30 kali lipat dari efek itu peraturan. Untuk saat ini teknologi blasting peledakan yang terburuk saat ini itu getarannya efeknya 250 meter. Efeknya 250 meter itu terburuk. Saat ini sudah ada namanya smooth blasting, itu efeknya cuma 50 meter dari lokasi blasting, hanya 50 meter. Ada namanya smooth blasting. Kalaupun kita memakai sistem blasting atau peledakan yang paling jelek, itu efeknya 250 meter. Dan kalau kita bicara masalah patahan itu jangan dipikir adanya di permukaan tanah. Patahan itu adanya jauh di bawah permukaan tanah, mungkin di bawah 5.000 meter ke bawah, jauh sekali. Jadi efeknya untuk sampai menggoyang patahan itu sangat jauh. Kalau patahan itu ada di permukaan, Pak, di permukaan, sedangkan yang ada di dalam, kalau dia bergerak, kita sudah goyang. Bumi ini sudah goyang.
sudah bergetar kita kalau mereka bergerak sedikit. Pergerakannya itu hanya 1 cm per tahun pergerakannya, 1 cm per tahun. Nah, kalau itu bergerak itu sudah bergoyang, itu posisinya jauh di bawah tanah, lebih di bawah 500 meter. Nah, sedangkan tambang yang kita lakukan peledakan atau blasting ini posisinya di atas, pusat dalam-dalamnya hanya 250 meter dari permukaan. Jadi jauh kan. Terus ada lagi proses yang dibangun ini, penggunaan sungai Sogokomil. Air sungai Sogokomil bisa tercemar atau habis dipakai untuk aktivitas penambangan. Kami jelaskan faktanya. BPM akan menggunakan sungai Sogokomil sebagai pengambilan dan pembuangan air. Jumlah debit yang akan diambil hanya 20% dari total debit rata-rata. Air akan diolah terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke sungai. Pembuangan ke sungai terkontrol dengan sangat ketat. Hanya air yang memenuhi baku mutu dari pemerintah yang akan dikembalikan ke sungai. Jadi mungkin Bapak pasti tahu semua bahwa air untuk konsumsi masyarakat mungkin di Parongil, Ciboras, Polinama itu menggunakan laipam. Kami sama sekali tidak pernah letak itu laipam itu. Tidak pernah kami mengambil air dari lokasi itu, dan kami justru mungkin kalau ada dari AR tahu melakukan rehabilitasi perbaikan pipa kemarin sepanjang 1,5 kilo pipa dari di lokasi kami untuk yang dari Lempang sampai mendekati Sogokomil itu kami perbaiki juga kemarin, kita ganti pipa. Jadi kami tidak mau pasokan air masyarakat terganggu. Bahkan mungkin mudah-mudahan kalau memang bisa berjalan CSR kami juga bagus, rencana kita juga akan membuat WTT, water treatment. Pikiran masyarakat bahwa TSF dan kita itu nanti isinya air semua isinya. Jadi DPR itu bukan membuat pembangkit listrik tenaga air, bukan. Kita membuat air pengotor sisa bantuan dari hasil pengolahan ke tempat tersebut TSF ini. Jadi bukan pembangkit listrik tenaga air. Kalau pembangkit listrik tenaga air betul isinya pasti air semua. Ini kita hanya dari hasil pengolahan 100% itu 65% solid, jadi 60%-nya itu padatan berupa batuan yang bekas pengolahan, hanya 35% air. Itulah yang dibuang ke TSF dan direkayasa supaya TSF itu mengalir ke arah utara airnya supaya bisa dikontrol. Jadi ini yang pertama kan, gambar yang paling atas ya, tunjukin. Ini yang pertama, ini kondisi TSF PT DPM ketika produksi sudah produksi aktif dengan sesuai dengan target produksi kita 1 juta ton per tahun. Ini kondisinya, airnya seperti ini, Bang. Hanya ini yang birunya airnya. Yang hijau ini yang semi wet itu lumpur yang agak basah, tanahnya agak basah, yang basah. Lalu yang kuning ini. Nah, nantinya ketika sudah produksi sudah menurun, kondisinya akan seperti ini. Airnya ini yang sisa itu, yang biru kecil itu. Nah, ini pada akhir tambang berhenti, airnya sudah segini. Nah, ketika tambang berhenti, stop, 3 tahun akan kosong dan kembali seperti semula. Dan ini akan ditutup kembali lapisan penutup yang
pernah kita pindahkan sebelumnya waktu kita membuat ini tanah penutupnya disimpan, itu akan dikembalikan ke sini dan akan ditanami kembali. Nah ini yang selama ini ditakutkan, kok nanti ini akan menjadi isinya air semua, dan air ini akan kalau jika ada gempa akan runtuh, bendungannya akan runtuh, maka akan membanjiri rumah, menjadi desa-desa. Nah ini sedangkan yang kami lakukan rekayasanya seperti ini. Jadi aliran, kalau kita bilang nanti air hujan kemana? Nanti kan air hujan tertampung di sini. Ini ada namanya spillboard, istilahnya kalau di kami spillboard, aliran mengelilingi TSM ini, yang airnya tetap bersih, akan tertampung dan akan dikembalikan ke sungai. Air yang ada di sini akan dikelola. Air yang ada di sini, ini kenapa alasannya isinya tidak air semua. Jadi biar dia paham kenapa dalamnya nggak isi air semua. Bohong ya DPR. Kenapa? Jika ini airnya air semua, maka DPR akan melakukan pengelolaan air ini dengan kos yang sangat tinggi. Karena air ini adalah air asam tambah, menjadi air asam tambah. Ini harus dikelola. Kewajiban DPR adalah mengelola air asam tambah. Air asam tambah berbahaya, ya betul berbahaya. Kalau gitu kita gunakan. Makanya kami harus mengelola. Dikelola air asam tambah itu supaya menjadi netral. Pengelolaannya dengan cara apa? Air ini akan dimasukkan ke dalam, kita punya ini nanti setelah TSM ada dua tangki besar, itu kita isi karbon nantinya air itu dimasukkan ke dalam karbon ini menangkap logam berat. Semua logam berat yang ada di air itu tangkap oleh karbon ini akan disisihkan. Airnya yang sudah bersih tadi dua kali tangki tadi Pak, itu dua kali kita kasih karbon. Mudah-mudahan itu sudah bersih dari karbon, dari logam berat. Itu akan dialirkan ke sedimen pond, misalnya kolam penahatan. Ada 3 kolam. Kolam pertama itu kita menurunkan pH-nya dengan kapur kita turunkan pH-nya sampai dia netral di pH 7, baru dialirkan ke kolam kedua. Di kolam kedua ini diendapkan, yang tadinya masih ada lumpur sedikit-sedikit, itu diendapkan sampai akhirnya dia sudah benar-benar hanya isi air, tidak ada solid lagi, baru dialirkan ke sedimen pond ketiga, kolam ketiga. Nah, di kolam ketiga ini kami akan taruh di situ ikan dan mungkin ada angsa atau bebek sebagai indikator. Jadi sebagai indikator bahwa air ini sudah bersih dan bisa dilepaskan. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa juga nanti ada usulan kemarin dari Pak Bupati, mungkin Pak Kamal tahu, nanti dibentuk seperti seperti dari masyarakat dan mungkin dari LSM, dan mungkin dari tokoh masyarakat serta dari pemerintah, mungkin kabupaten, dari dinas lingkungan hidup, itu dibentuk tim untuk mengawasi air yang kita kelola ini. Bagaimana nanti mengambil sampelnya, pengecekan sampelnya, airnya seperti apa, apakah layak sudah dilepaskan ke sungai, itu nanti ada timnya untuk mengawasi itu. Jadi lebih independen. Jadi kami melakukan, tapi ada tim juga yang mengontrol. Supaya itu lebih transparan. Nah ini Pak, mungkin bisa dilihat di sini, ini lokasi kita gudang handap. Itu tadi saya sampaikan, saya akan berikan gambaran bahwa gudang handap rencana kita nanti sesuai perubahan Pak Endal ini posisinya
827 meter, 827,74 meter dari rumah terakhir terdekat di jaraknya. Nah, ini jaraknya 1.791,01 meter itu dari lokasi terowongan tempat kita melakukan kewenangan. Jadi mudah-mudahan ini cukup jauh, dan tadi batasan tadi untuk melakukan relasi itu dari pemerintah 500 meter meternya. Nah, ini kita jaraknya adalah 1.791, jadi 3 kali lipat lebih jauh. Jadi saya rasa oh ya, satu lagi kemarin yang jadi juga apa namanya masyarakat heboh juga adalah gudang handap yang sekarang. Saya jelaskan, gudang handap yang saat ini adalah gudang handap sementara, hanya dipakai untuk kita melakukan development. Makanya ketika sidang AMDAL ini kita disetujui dua opsi lingkungannya, kita akan melakukan pembangunan gudang handap di lokasi yang seharusnya di lokasi ini. Jadi gudang handap yang sementara itu akan dibongkar, bahan-bahannya akan dipindahkan ke tempat yang seharusnya. Seperti itu. Mungkin dari saya, karena ini yang selama ini memang permasalahan di masyarakat, bagaimana faktanya seperti apa yang saya sampaikan. Nanti mungkin dari bapak-bapak sekalian ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ya baik, selamat sore yang kami hormati Bapak Camat Timur Muga, yang kami hormati Bapak Kapolsek Marongil, yang kami hormati dan Marongil, beserta yang kami hormati juga PT DPM yang saya saat ini, dan saudara-saudara saya dari kepala desa dan tokoh masyarakat. Yang ingin saya pertanyakan seperti ini Pak, karena isu yang berkembang selain itu bahwa teori-teori yang disampaikan tidak terbukti apa yang menjadi kenyataan. Selalu kalau teorinya itu sangat ini sangat tadi. Tapi setelah kita cek di lapangan, karena saya selalu berhubungan dengan PT DPM, bahwa apa yang dikatakan itu lagi. Jadi makanya selalu masyarakat itu gelisah. Yang artinya salah satu seperti ini Pak, bahwa ada rencana pemindahan gereja dari daerah DSF dipindahkan kemana? Dan jadi pertanyaan, gereja itu kan mau dibangun di tempat yang di mana? Jadi alangkah baiknya ada konsultasi dengan pemerintah kalau pembangunan gerejanya dipindahkan ke mana sesuai dengan musyawarah. Terus ini Pak, jadi yang selama ini kalau pemerintah itu selalu mungkin pasti akan mendukung perusahaan, tapi yang jadi masalah sekarang di masyarakat seperti ini, bahwa perusahaan itu selalu tidak pernah memberikan sosialisasi kenyataan seperti ini kepada masyarakat. Jadi akhirnya masyarakat buat isu yang bisa dipengaruhi oleh orang-orang lain. Kalau mau bisa PT DPM menyampaikan sosialisasi seperti ini dengan masyarakat, ya saya rasa tidak ada masalah. Pasti DPM itu akan berjalan mulus. Tapi yang diundang itu Pak Koramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, Bupati, Kepala Desa. Itu yang menjadi masalah. Seolah-olah pemerintah itu ada main mata dengan perusahaan. Itu menjadi masalah dengan kalian. Jadi kalau saya selaku pemerintah daerah perusahaan, alangkah baiknya PT DPM melakukan sosialisasi terhadap masyarakat seperti apa nanti pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan PT DPM. Mungkin itu saja Pak yang bisa disampaikan. Mungkin ada perkembangan nanti bisa terjadi. Kami dari pihak gereja juga seperti keluhan Pak Sirai tadi merasa gereja Sikem yang ada di sana walaupun lapak untuk diselesaikan dengan baik, keluhan masyarakat termasuk jemaat sekalipun kami beda denominasi. Saya dari karismatik gereja Pantos Tabernakel, gereja Sikem, gereja HKBP. Kami sudah merasa kalau gereja di sana belum disosialisasikan kepada masyarakat, kepada jemaat, kemana dan di mana dan bagaimana
kelanjutan gereja tersebut. Yang kedua, tentang paparan Bapak tadi, saya simak begitu baik, persepsi dengan fakta. Tapi kami mohon dengan hormat, masukan dari kami, tolonglah pihak DPM mensosialisasikan kepada gereja-gereja yang ada di Kecamatan Sibolga, sehingga semua jemaat maupun pimpinan gereja akan bisa menanggapi dengan baik. Dan yang ketiga, tadi saya simak paparan dari pihak DPM bahwa karyawan yang kami rekrut ribuan orang, gitu kan? Ribuan orang. Kami berikan saran ke depan, tolonglah diutamakan, diprioritaskan umumnya masyarakat Kabupaten Deli, khususnya kecamatan masyarakat Kecamatan Sibolga. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Memang ini ya pasti yang pertama kali saya sosialisasikan pasti tokoh-tokohnya dulu, kepala desanya dulu, baru nanti kami akan turun. Tadi Pak Pendeta juga sampaikan, pasti juga Pak Pendeta saya sampaikan ke tokohnya supaya nanti kami masuknya ke masyarakat juga smooth, bisa dibantu juga oleh kepala desanya, oleh tokoh-tokoh mudanya, menjadi duta-duta kami, menjadi duta DPM untuk mensosialisasikan ke masyarakat bagaimana fakta yang sebenarnya. Ini memang masalah ini kan terus terang kami kemarin disibukkan dengan Pak Adi Tumakdal ini. Jadi kami memang selama 6 bulan terakhir ini memang terforsir masalah itu. Terus terang perbaikan ini sangat perbaikan yang menurut pakar-pakar yang lain gitu ya, yang sudah melakukan pekerjaan AMDAL ini sangat luar biasa. Betul-betul dibandingkan AMDAL perusahaan sekelas Freeport, tebalnya AMDAL kami 2 kali lipat. Sekelas Freeport yang produksinya sangat besar, DPM yang hanya kecil ini, dokumen kami itu 2 kali lipat besarnya dari Freeport. Karena memang di sini pakar yang kemarin hadir itu betul-betul sangat konsen. Bahkan kami didikte itu dari kata-kata. Ada kata-kata yang menurut mereka ini hanya kata per kata ya, bukan esensi itu sebenarnya. Tapi itu dipermasalahkan. Jadi sampai sebesar itu effort kesulitan kami melakukan perubahan. Jadi memang kalau dibilang teman-teman yang mengurus ini ya, yang sama kami untuk melakukan perubahan AMDAL ini, sampaikan ini kita kalau kuliah S3 selesai mengerjakannya, betul. Sampai ada beberapa profesor yang ada di mengerjakan AMDAL ini mengatakan ini cukup berat lah mengerjakan AMDAL DPM. Jadi memang kami disibukkan selama 6 bulan ini. Jadi mohon maaf, saya juga kelihatan seperti tidak pernah hadir, tidak pernah muncul di sini ya. Itulah kesulitan kami selama ini. Nanti ke depan sosialisasi ini pelan-pelan kita coba masukkan. Mungkin Pak Budi bisa nanti ke gereja-gereja dibantu teman-teman yang lain dari DPM, sampaikan itu, nanti sosialisasikan ke masyarakat juga. Setelah sidang AMDAL ini mungkin kami akan besar-besaran ke masyarakat untuk mensosialisasikan. Jadi dibantu juga sama tokoh-tokoh yang ada di sini yang bisa membantu kami sosialisasi besar. Terus yang tadi Pak David Manero mengenai jalan, hal ini juga disampaikan oleh Pak Bupati untuk memperbaiki jalan. Kami sampaikan kepada Pak Bupati sudah AMDAL kami, izin AMDAL kami belum disetujui. Kami tidak tahu nanti kapan kita bisa berjalan. Sidang AMDAL pasti disetujui, misalnya kan waktu. Nanti
Nanti ketika ternyata tidak izin lingkungannya keluar 2 tahun lagi, kita bangun sekarang 2 tahun lagi udah habis jalan. Jadi kami akan bicarakan ini setelah nanti izin lingkungan keluar, kapan agenda, tapi itu sudah dimasukkan apa namanya rencana kami memang pasti akan kami perbaiki jalannya. Dan ada beberapa lokasi yang juga di-upgrading, ada beberapa lokasi yang tadinya memang tikungan saja harus kita buat jembatan, itu sudah ada semua rencana. Jadi cuma masalah waktu. Jadi mudah-mudahan kalau dalam waktu dekat izin lingkungan DPR keluar dan kita sudah bisa melakukan pekerjaan di dalam fokus setelah jadi target kami tahun 2022 DPR sudah produksi. Tapi dengan kondisi saat ini ada masalah kita semua mengalami masalah COVID ini dan masalah beberapa izin lingkungan yang belum keluar ini, jadi kami sampai. Nah, nanti kalau memang ini semua sudah berjalan, nanti kami akan fokus dulu di dalam. Setelah fokus di dalam baru kita lakukan perbaikan di rumah. Terus mengenai tenaga kerja untuk saat ini tenaga kerja yang terserap dari khususnya Kabupaten Dairi itu sekitar 60% yang terserap di DPR. 60% pegawai dari DPR itu dari Dairi. 12% itu dari Sumatera Utara, ya, sisanya baru kami keluar dari ada ekspatriat dan ada teman-teman ahli dari Jakarta, Bandung, dari Surabaya, dari Jakarta. Itu yang sebagian. Tapi memang kami targetkan untuk dari ini memang di 70% artinya rencana 70% pegawai di DKM itu nanti dari khususnya, misalnya yang dari Sumatera Utara dan yang lain. Oleh karena itu ada beberapa saat ini lulusan SMA dari tahun 2019 kemarin kita beasiswakan. Kemarin seharusnya sampai saat ini itu sudah 8 orang yang mendapatkan beasiswa kuliah di Cina. Itu tapi ada 2 orang yang mundur. Jadi saat ini ada 6 orang yang sudah di Cina. Jadi mudah-mudahan juga ini harusnya rutin karena kan kondisi COVID, jadi ini berhenti. Mudah-mudahan kalau COVID ini sudah berakhir kita lanjutkan itu program itu, dan mereka memang rencananya akan di-stop untuk bekerja di BPS. Jadi ini mungkin saya ada contoh nih teman-teman mirip dari Cina sana. Contoh aja. Tajahau, Ojia, Chandra. Nama saya Rika Cipro. Nama saya Nabiur Kristianto Dulu, asal Parongil. Saya berasal dari Desa Karing, Kecamatan Merampu, Provinsi Sumatera Utara. Olaiji, Parongil dari Sumatera Utara. Saya di Cina, tepatnya di Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce. Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce di jurusan Teknik Mesin. Jurusan Machinery, Manufacturing and Automation. Machinery Manufacturing. Saya berterima kasih kepada PT Dairi Prima Mineral yang telah memberikan saya beasiswa sehingga saya bisa menempuh pendidikan saya di sini. Saya berada di sini bersama teman-teman saya, merupakan dari wujud bantuan dari PT Dairi Prima Mineral. Saya berharap ke depannya setelah lulus saya bisa balik ke Kabupaten Dairi dan bekerja sama dengan PT DPM untuk meningkatkan SDM dari masyarakat Dairi, terutama yang berada di daerah lingkupan daerah pertambangan. Harapan saya semoga setelah saya kembali ke Indonesia saya bisa menerapkan apa yang telah saya pelajari di sini bagi perusahaan dan juga dapat membawa perusahaan ke hal yang lebih baik. Terima kasih. Jadi bukan hanya pekerja,
Nanti kita juga sudah mulai merekrut siapa yang bisa kita sekolahkan keluar. Nah ini kita bawa dan kita dididik di beasiswa oleh DPR untuk nanti bisa untuk bekerja di sini. Ini tadi sebagian dari ada memang teknik mesin, karena nanti alat-alat dari DPR ini ada dari alat dari Cina, jadi mungkin mereka akan lebih familiar kalau mereka kuliahnya di Cina dan bisa berbahasa Cina. Nah, usul saya gini Pak, kalau sosialisasi dianggap kurang, walaupun misalnya di Longkotan kan cukup sering, tapi kalau masih dianggap kurang atau juga berlaku pada desa-desa lain, saya pikir dilaksanakan aja Pak, diundang, nanti kita apa yang perlu kita support, misalnya konsumsi dan lain sebagainya kita yang siapkan, Bapak juga undang masyarakatnya, isunya mau apa, nanti kita dapat. Ada teman-teman di sini, ada Pak Oli, ada Pak Budi, atau semua orang dan lain-lain. Nah nanti tergantung isunya, kalau isunya CSR mungkin Pak Budi, kalau isunya apa mungkin yang lain. Jadi apapun itu sampaikan aja, atau bahkan kalau ada rapat-rapat internal perangkat desa, kalau kita mau diundang untuk menyampaikan sesuatu, silakan. Artinya inisiatif tidak perlu dari kami. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tinggal diundang. Saya pikir gitu. Itu terkait sosialisasi. Yang terkait gereja, jadi saya cerita sedikit terkait gereja itu mungkin dimulai pada saat kepala desa Longkotan masih Pak Sitorus kalau ya. Ada sosialisasi jemaat gereja Sikem, ada berita acaranya, daftar hadirnya juga saya ada. Di situ menyatakan sepakat untuk gereja dipindah. Waktu itu lokasi TSX belum di situ rencananya, masih di dalam kawasan hutan. Kemudian setelah kami mulai bekerja di 2018, kami tanyakan apakah berita acara ini masih akan ditagih gitu oleh pihak jemaat. Nah katanya iya, tentu itu masih kita tagih gitu. Terus kemudian kita tanyakan lokasi penggantinya di mana. Ada berita acara rapat juga yang disampaikan ke saya, sudah ditunjuk lokasinya dan lokasi itu sudah kita bebaskan. Itu di daerah Dusun 2 Sopokomi. Oh, Dusun 7, maaf. Dusun 7 Sopokomi. Sopokomi. Jadi sudah dibebaskan kurang lebih berapa meter? Ya, 3.000 meter. Sudah dibebaskan di situ, tinggal pembangunan. Nah, kapan pembangunannya? Mudah-mudahan Pak, kalau ini sudah mulai kita siapkan pembangunan gereja. Berita acara rapatnya sudah di situ, tunjuk lokasinya dan lokasinya sudah dibebaskan. Jadi gitu. Kira-kira itu. Jadi tinggal dibangun Pak. Jadi seperti ini Pak. Sekalipun ya, sudah beberapa kali dengan pemerintah dan tokoh gereja menyatakan bahwa tempat yang dituju itu tidak layak untuk tempat pembangunan gereja. Itu aja yang menjadi kendala. Karena alasannya bahwa saluran yang di sana itu adalah sebagai puncak kalau ada banjir bandang. Apakah memang dibuat layak gereja di sini? Cuma itu yang jadi pertanyaan. Jadi kan alangkah baiknya kalau mau gereja itu kan dibangun di atas apa namanya, di atas batu mama itu kan. Jangan cuma kita buang di sini, padahal kan kita pakai itu buat di sini aja sama masyarakat. Karena saya kasih uang kita datang di sana, padahal tidak berfungsi atau mau Ya, sebenarnya kan gini Pak, kami bergerak berdasarkan berita acara rapat yang dibuat oleh pengurus dengan jemaat, bukan dengan kami. Ya, kami diminta untuk bebaskan izin. Jadi sebenarnya kalau ada perubahan atau apapun silakan dibicarakan di pihak jemaat. Gitu. Tapi kan nggak bisa terus-terusan pindah, di sini pindah, bebaskan pindah, nggak bisa terus-terusan begitu. Jadi silakan dibicarakan, karena kami dari melakukan pembebasan juga atas lokasi yang ditunjuk oleh pihak pengurus, gitu. Bukan kami yang menunjuk. Gitu. Jadi kalau memang misalnya, dianggap tidak layak misalnya, ya nanti kita bicarakan. Kalau mau pindah kemana misalnya. Tapi tentu nggak bisa pindah terus-terusan. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi telah kali kan sudah melibatkan dari mulai pendeta, Pak Camat, pemerintah desa, semua anggota pengurus PKR, sebagian dari anggota gereja lah. Jadi kan ini sudah pernah melakukan sosialisasi sebagian menolak, sebagian lain. Jadi kan berita acara tidak tahu tentang berita acara apa itu kan. Minta dibuat seperti apa, jadi kita seperti apa.
Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin ini Pak Bul terhadap juga untuk DPM, karena mungkin kita memang kami setuju DPM itu dibebaskan itu karena usulan jemaat. Tapi mungkin ya inilah masalah yang berkembang ini sekarang terjadi perbedaan di dalam. Jadi kami minta untuk DPD untuk melakukan kembali peninjauan dan mengambil solusi terbaik. Mungkin selama ini sudah ada diputuskan, kalau memang bisa untuk terbaik untuk masyarakat, terbaik juga untuk DPD, kita ambil solusinya lagi Pak. Oke, baik itu khusus untuk gereja kami kira, dan udah yang bertiga tadi sudah terjawab semua ya Pak. Kemudian kami kasih kesempatan ini kepada Kadis Pongkaras. Setelah ini saya mau dari perwakilan perempuan ya, belum ada yang dari perwakilan perempuan yang berbicara. Kami silakan Pak Kadis Pongkaras. Oke, terima kasih Pak. Yang saya hormati Bapak Camat Senior Bunga, Pak Kapolsek, Bapak Koramil, beserta rekan-rekan kepala desa. Yang saya hormati tim dari DPM dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh wanita yang hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Kepala Desa Bongkaras. Nama saya Arion Sialoho. Saya cuman memberi penjelasan untuk masyarakat saya. Terakhir ini Pak, dari Humas DPM, Pak Huli, banyak isu-isu yang beredar di masyarakat kita, secara khusus di Cilembungga, secara khusus lagi di Desa Bongkaras, Desaku. Masalahnya masalah dampak tambangin nanti Pak. Jadi saya sebagai Kepala Desa Bongkaras untuk langsung terjun diskusi sama masyarakat, sosialisasi sama Desa Bongkaras secara khususnya, biar jangan kami pemerintah desa yang kena omel-omelan Pak. Kami nggak tahu menerangkan gimana nanti dampaknya ini, saya nggak tahu itu. Udah aku bilang saya masyarakat saya, kalau soal dampak yang DPM ini kalau saya belum tahu sepenuhnya. Tapi saya terangkan sama masyarakat saya Pak, itu tidak masuk akal sama orang itu. Saya minta kepada pihak DPM sama Muspika Pak Camat, tolong saya dibantu biar jangan saya jadi kena tekan sebagai pemerintah desa di Desa Bongkaras. Saya mohon Pak, harus dalam minggu ini difasilitasi oleh Pak Muspika sama DPM, tolong datang diskusi, sosialisasi ke Desa Bongkaras. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat sore Pak, dan selamat sore kita semua. Kalau kami mewakili dari perempuan, tidak banyak yang kami katakan atau kami usulkan. Hanya yang saya tahu, kalau tambang itu pasti ada dampaknya di kemudian hari. Tetapi secara pendidikan mungkin yang menambang itu ya sudah ada penangkalnya untuk bagaimana seperti yang telah diterangkan Pak sudah ada semua untuk membackup kejadian-kejadian itu. Jadi itu yang kami harapkan Pak, jangan hanya diterangkan di sini, tetapi kalau nantinya DPM ini dibuka, kami berharap itu memang benar-benar. Karena kami selaku masyarakat Cilembungga ini, kami bukan memikirkan masa kami sekarang ini, tapi itu ke depannya. Kalau kita ini sebentar lagi udah meninggal, apalagi kalau ini belum beres, 2 tahun lagi katanya, kalau tidak beres 2 tahun lagi. Udah duluan kita ini meninggal. Tapi yang belakangan ini Pak, itulah yang diperhatikan ya Pak. Itu kami sangat berharap Pak, jangan ingkar janji ya Pak. Itu tadi, kalau kami dari kaum perempuan, kami bisa mendukung, tapi ya kami harus sejahtera juga lah Pak. Nah, biar kita sama-sama sejahtera.
Kalau DPM dibuka, DPM sejahtera, kita juga sejahtera perempuan-perempuannya di sini. Kalau bisa diciptakan untuk lapangan kerja untuk perempuan-perempuan di sini, itulah yang kita usulkan kepada bapak-bapak dari DPM. Dan yang kedua, seperti yang sudah dikatakan, diungkapkan oleh tokoh pemuda tadi, sudah beberapa orang mengungkapkan mengenai tenaga kerja, Pak. Tenaga kerja itu saya sekali lagi juga ikut mengusulkan diprioritaskan kalau bisa dari putra daerah, tapi ada tetapinya, sesuai pendidikannya. Ya, itu yang kita harapkan. Kita juga tahu, kita masyarakat juga tahu, jangan kita menuntut semua bekerja di sana, tapi pendidikan kita tidak sampai ke sana. Itu usul dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Itu guru apa tadi, Bu? Nama saya Pak Sati Martin. Guru. Oh ya. Ya, Baik, terima kasih atas masukannya, Bu. Yang pertama sekali mau saya sampaikan bahwa tambang ini yang ada di Sokokomil bukan tambang satu-satunya yang pertama ada di Indonesia. Ini mungkin tambang sudah beberapa kali di Indonesia. Dan kami punya keyakinan tambang ini bisa berdampak negatif. Betul, nggak pasti. Apabila tidak dikelola teknologi yang baik. Dampak positifnya, iya pasti. Artinya bahwa kami dari kelompok masyarakat ini sangat menerapkan dampak positifnya itu. Karena kami yakin juga DPM mampu mengelola dampak negatifnya dengan teknologi yang tinggi. Nah, kami ini DPM ini supaya dibuka, kami juga meminta supaya DPM mendayakan kami. Bagaimana supaya kami seperti disampaikan oleh kaum perempuan tadi. Nah, kalau saya coba cerita sedikit, mungkin DPM tahu secara sebab-sebab yang membuat terkenal kota Sidikalang ini bukan Sidikalang, tapi Sidikalang. Kenapa? Karena Sidikalang itu penghasil kopi, penghasil gula. Dulu sekitar tahun 60-an waktu saya berenang. Saya tahu dari cerita orang tua saya. Nah, semakin maju zaman, naik tahunnya, pertanian Sidikalang ini sudah mulai merosot sampai sekarang. Sampai masuknya teknologi penyemprotan itu racun yang bersifat sistem. Rumputnya diracun, mati, tapi hasilnya juga berkurang. Itulah yang kami sebutkan saat menggunakan teknologi. Nah, pada saat itu sampai sekarang, kami kira tidak ada orang yang teriak, nggak ada yang teriak. Ada anak yang putus sekolah, nggak ada yang teriak. Kenapa? Karena keberuntungan teknologi ini. Tapi dengan adanya berkat Tuhan yang begitu besar dan semua tukang-tukang itu ditambah. Oh, begitu banyak yang teriak, bukan mensyukuri. Nah, tapi kami bukan anti terhadap yang teriak ini. Hanya kami takutkan jangan sampai yang teriak ini kesingkat kejadian bahwa ini koridor berapa antara kami dengan kami. Itu juga tadi yang kami bicarakan dengan Bapak Ketua PKB. Jangan sampai ini. Tapi kami mau yang teriak ini mau menjadi kawan kami juga untuk mengawasi mulai dari beroperasi tambang ini. Apa kira-kira apa yang kita bisa generasi DPM? Mari kita sampaikan. Kira-kira ada kan dampak-dampak terhadap rumah tangga. Mari kita sampaikan. Itu yang kami bicarakan dengan Bapak Ketua PKW tadi waktu kami ketemu di desa Musibah. Nah, terus masyarakat juga sangat berharap karena pertanian di Bogor selama ini pertanian yang manual atau Pak ngomong yang mungkin belum bisa memanfaatkan teknologi organik. Nah, di sini saya akan harapkan dari pihak DPM coba lomba usaha. Ini permohonan kami datangkan agar di pertanian itu sebagai kami. Apakah itu pertanian kopi, apakah pertanian jagung, apakah pertanian padi. Datangkan juga ahlinya Pak untuk peningkatan kami beternak. Apakah itu beternak kedua, atau beternak B1, atau beternak ayam, atau beternak yang lain-lain. Karena kalau uang dari DPM dititipkan sama kami kan tidak butuh Pak. Karena uang Bapak berikan sama kami itu sebentar habis.
Tapi kalau ilmu yang Bapak berikan, melalui ajaran yang Bapak katakan tadi, kami juga bisa turun-temurun ilmu itu kami sampaikan sama anak-anak kami. Itu yang saya minta tadi. Kami akan mendukung DPP ini, tapi tolong daya gunakan kami masyarakat Sibolga. Sangat konsisten kami di sini. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, segala kekurangan yang kami sampaikan. Saya minta maaf. Terima kasih. Tadi dari apa Ibu Salimasi mengenai tadi saya sampaikan, mungkin berkali-kali saya sampaikan juga, memang itu keinginan kami Bu, bahwa kita mengutamakan masyarakat setempat untuk dipekerjakan. Nah itu tolong juga kami diawasi juga. Kalau kira-kira memang kayaknya kami lihat cuma sedikit warga dairi, banyak dari luar, sampaikan aja. Itu lebih bagus kita dikritisi. Tadi sampaikan tadi mengenai lingkungan segala macam Pak. Itu memang kami perlu dikritisi. Kami tidak a priori memusuhi siapa ya, kalau orang-orang yang menolak tambang. Kami tidak seperti itu. Tapi kalau mereka mengkritikan, memberikan masukan kepada kami bahwa kami salah, itu lebih baik. Kalau mereka memahami kondisi bahwa ini DPR salah, DPR tidak mengelola air dengan benar, tunjukkan di mana kami tidak mengelola air dengan benar. Nanti kita bentuk tim tadi yang saya sampaikan, tim pengelola air ini seperti apa. Baik di masyarakat juga seperti itu. Saya harapkan tahun ini, pada tahun ini saya paling tidak mencetak 30 orang ahli las yang bersertifikat. Saya harapkan itu, saya sampaikan ke Pak Budi, betul nggak Pak Budi? Sampai saya mau kalau bisa mereka bersertifikat, kami yang sertifikat semua, kami yang biayai sampai sertifikat. Tapi ditolak Pak, kecewa Pak. Alat sudah kami beli, sudah kami beri bantuan, tinggal mereka berjalan, kami sokong ini berjalan. Sertifikasi kita sejumlah 30 orang yang menjadi tenaga las punya sertifikat. Ketika DPR melakukan konstruksi, kita butuhkan 50 orang tenaga las bersertifikat, kita bisa kasih. Sekarang apa? Di DPR di Tarogong cuma 3 orang ahli las yang bersertifikat, dan 3-3 ini saya minta bantuan untuk pelatihan. Dan baru sebenarnya mereka. Hal-hal seperti inilah maksud saya, ayo kita sama-sama yang kayak begini kita dukung. Ya, jadi pertama kita undang teman-teman media untuk melihat langsung lokasi tambang PT DPM. Nah, dengan melihat langsung kita harapkan ini bisa disampaikan ke masyarakat bahwa pekerjaan DPM sudah sampai di tahap itu satu. Yang kedua, memang pihak Kecamatan Silimapura juga memang mengundang masyarakat juga pihak perusahaan dalam hal ini PT DPM untuk menjelaskan kepada masyarakat, juga mereka meminta komitmen kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh kepada pihak-pihak dari luar yang jauh dari lokasi ini dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Misalnya tadi teman-teman lihat sendiri bagaimana masyarakat sebenarnya mendukung PT DPM untuk bisa terus beroperasi. Tapi kan selama ini yang banyak muncul di luar karena itu demonya dilakukan di daerah atau bahkan di tempat lain, itu kan kebanyakan menolak. Itu yang sebenarnya yang mereka mau sampaikan kepada masyarakat, bagaimana komitmen kita terhadap perusahaan ini, apakah kita mendukung atau enggak sebenarnya. Sebenarnya kan permintaan itu perlahan-lahan sudah kita penuhi. Misalnya sosialisasi, kalau kurang tinggal ditambah, gitu ya. Mengenai rekrutmen tenaga kerja, memang dalam kondisi pekerjaan tidak banyak dan kondisi pandemi seperti ini, hampir kegiatan nggak ada. Ya rekrutmen memang masih kurang, tapi kita harapkan setelah izin dimohon keluar, pandemi mulai berakhir, kita harapkan semua kegiatan kontraktor baik yang di dalam lokasi tambang maupun yang di luar itu mulai jalan.
Ya, jadi kalau sosialisasi sebelum pandemi sebenarnya cukup sering. Nah, mulai jarang sosialisasi itu sejak pandemi karena berkumpul mulai dibatasi dan lain sebagainya. Artinya Maret tahun kemarin sampai Mei tahun ini memang hampir nggak ada sosialisasi. Tapi sebelumnya cukup sering. Jadi dengan saran tadi gimana Pak ke depan? Kita akan lakukan ya. Nanti tinggal kita ikuti prosesnya.